Izin Pak. Berarti ini dibuat PPT juga Pak? Atau cuman dijelaskan secara tulisan gitu? Terserah metode presentasinya, karena sudah ujian, udah saya serahin aja yang ada PPT mau tampilkan. Jadi waktu lebih kurang jangan lebih 5 menit lah, ya. Jangan terlampau lama, ya. Cukup ya? Iya Pak. Ya, Lukman, Ardiansyah, cukup ya? Iya Ya, Pak. Bu Anissa boleh dipimpin untuk memulai acara ujian kerja praktek ini. Ya, silakan Bu Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulai untuk ujian virtual untuk kerja praktek. Yang pertama adalah presentasi dari masing-masing anggota kelompok. Yang saya urut itu pertama Hardiansyah, yang kedua Lukman, yang ketiga Fadli. Untuk yang pertama, kepada Hardiansyah dipersilakan. Baik, Bu. Bentar, Bu. Mungkin sedikit saya tambahkan lagi, pilih ya yang mana yang paling dikuasai, dipresentasikan, dan saya akan tanya, ya mungkin tidak jauh dari yang dipresentasikan itu. Itu pertanyaannya sana. Jadi pilih yang selama kerja praktek yang paling dipahami apa, itu dipresentasikan. Nah, dan ujiannya di situ, ya ujiannya di seputaran yang dipresentasikan. Ya, silakan. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Baik, Pak. Saya di sini akan presentasikan secara lisan saja. Karena di KP kemarin kami kan dibagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 1 orang dan masing-masing kami itu berada di tempat berbeda. Jadi saya dibagi mendapatkan di situ bekerja bersama dengan orang-orang surveyor, Pak. Dengan orang-orang surveyor, di sana saya mengikuti berbagai macam kegiatan bersama para surveyor, seperti untuk tugas-tugas surveyor tersendiri. Yang pertama itu untuk menentukan letak konstruksi. Itu adalah yang paling penting untuk direncanakan sebaik mungkin sebelum bangunan itu didirikan. Selanjutnya untuk tugasnya itu untuk mensurvei lokasi dan lingkungan. Untuk survei lokasi dan lingkungan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi lingkungan di sekitar guna menentukan jenis pekerjaan yang dapat dilaksanakan. Untuk metode pekerjaannya lebih tepat merupakan kajian utama sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai. Semua pekerjaan diharapkan tidak akan memberikan gangguan yang cukup besar terhadap lingkungan sekitar. Untuk yang ketiga itu tugasnya itu untuk mensurvei topografi. Untuk survei topografi sendiri itu merupakan kegiatan pengukuran ketinggian muka tanah untuk mendapatkan elevasi pada setiap titik pengukuran. Biasanya pekerjaan ini dilakukan untuk mempersiapkan lahan yang akan dijadikan tanah dasar untuk pembangunan jalan tol. Selanjutnya itu adalah penyelidikan tanah. Untuk penyelidikan tanah mencakup penyelidikan di lapangan dan penyelidikan di laboratorium. Untuk penyelidikan tanah sendiri dilaksanakan untuk mengetahui sifat tanah dan daya dukungnya. Biasanya kalau untuk tugas surveyor yang saya tanya-tanya di sana, untuk surveyor gedung itu berbeda pula, Pak. Dia orang itu menjawab kemarin untuk surveyor itu untuk tugas pertamanya itu dia menentukan titik batas area proyek yang diperlukan untuk pembuatan pagar dan berhubungan dengan koordinator. Kedua itu baca gambar desain dan diaplikasikan secara langsung ukuran di lapangan.
bangunan yang panjang yang tepat untuk proses pembangunan gedung. Yang keempat, memantau pekerjaan, membuat lantai, membuat melihat langsung ke data. Yang kelima, menentukan elevasi kedalaman galian fondasi dan lantai basement. Jika mengalami kesalahan dan dalam menentukan hal ini, maka akan menunjukkan boros pada bagian pekerjaan galian. Selanjutnya, untuk pengecekan ketegakan kolom vertikal menggunakan alat ukur waterpass. Ketujuh, membuat dan mengukur penurunan gedung setiap waktu berkala. Biasanya kalau di proyek jalan tol kemarin yang saya ikuti bersama para surveyor, pertama itu adalah mengikuti untuk mengukur penurunan setiap pier yang setelah dicor pier head-nya, Pak. Jadi untuk melihat penurunan melihat penurunannya itu dilihat setiap 1 jam sekali sampai 1,5 jam sekali. Apabila terjadi penurunan yang sangat drastis, akan dicoran yang selanjutnya itu adalah pekerjaan verticality. Di situ saat pemasangan betisting baja setelah dipasang, sebelum melakukan pengecoran sendiri, itu akan dilakukan yang namanya tes verticality. Itu untuk menentukan lurus apa tidaknya betisting tersebut dipasang sebelum melakukan pengecoran. Apabila nanti betisting tidak lurus, otomatis nanti hasil pengecoran yang akan dilakukan itu tidak akan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Untuk survei sana itu cukup menarik karena saya mendapatkan ilmu baru, yaitu menggunakan alat yang namanya total station, yang dimana alat itu tidak saya pelajari di kampus. Untuk cara memakai alat total station pun sudah saya catat. Itu apa perlu saya kasih tahu juga, Pak, atau gimana, Pak? Terserah. Baik, Pak. Nah, sini saya akan ngasih tahu singkat saja untuk cara nge-cross menggunakan alat total station. Langkahnya cukup rumit. Untuk yang pertama itu membuka menu, selanjutnya layout, terus letak file, ACC input, list, terus yes, terus diukur tinggi alat tersebut. Selanjutnya lakukan backside, pilih list, pilih file, yes, terus angle-nya dirubah ke angka 00.00.00. This, lalu cross check, lalu klik mode untuk ngecek hasilnya. Selanjutnya untuk melakukan cross sendiri yaitu dengan klik menu, layout, selanjutnya rubah job dari backside ke cross, terus list, cross, layout, next. Apabila tidak ada koordinat tersimpan, maka kita isi data yang kita dapatkan. Terus yes, enter, angle lagi, dan arahkan ke arah 00.00.00. Dan this. Kalau minus mundur dan kalau plus maju. Itu untuk salah satu cara menggunakan alat total station itu untuk cara nge-cross, Pak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Hardiansyah. Selanjutnya kita akan masuk sesi tanya jawab untuk Pak Roni. Kepada Pak Roni dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Anissa. Bu Anissa, kalau nanti waktunya kelewat panjang di-cut aja. Ya, sesuai dengan yang kita sampaikan. Ya, Pak. Sekitar 5 menit. Jangan kelewat jauh. Kalau plus minus 5 menit ya tidak apa-apa. Ya. Ya, Pak. Oke, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ujiannya kita pertanyakan kepada yang presentase itu Hardiansyah. Kemudian kalau memang tidak dapat menjawab, boleh pas dilanjutkan oleh Lukman atau Pak Li ya, itu boleh menjawabnya. Saya ambil satu aja. Tadi ada dikatakan bahwa penyelidikan tanah, Hardiansyah. Penyelidikan tanah lapangan dan labor ya.
Jadi pertanyaan saya, penyelidikan lapangan apa saja dan laboratorium apa saja yang dilakukan? Silakan jawab. Mikrofonnya. Kalau untuk tes di penyelidikan tanah di lapangan itu seperti tes Senkon, terus CBR lapangan. Biasanya kemarin itu aja Pak yang dipakai untuk di lapangan Pak. Yang lab apa Biasanya aja? itu dipakai. Yang labor apa aja? Kalau di lab, saya kemarin mengunjungi lab untuk sekelibat saja itu dia lagi tes CBR di lab Pak. Terus proktor, CBR tes lab. proktor. Ya. Apakah cukup ya untuk jalan tol? Ini untuk jalan tolnya atau untuk jembatannya? Itu kemarin tes lapangannya untuk apa Pak? Penimbunan abutmen Pak. Penimbunan abutmen saja ya, mungkin dari satu sisi aja Iya, ya, itu ya. Iya Pak. Oke, pengujian CBR ya dengan Senkon, coba ceritakan mekanismenya ya, dari awal sampai hasil tesnya, apa hasilnya ya. Tahapan-tahapan ya Pak. Tahapannya ya, katanya dengan Senkon tadi ya. Iya Pak. Coba dengan Senkon ya, apa ceritakan. Mungkin dari tanah yang dibawa ke lab, itu tanah dari mana yang dibawa ke lab? Tanah apa saja yang dibawa ke lab untuk dicek CBR-nya? Untuk tes Senkon kemarin alat-alat yang digunakan itu yang pertama Tanahnya, kerutut tanah, bukan alat. Sesuai pertanyaan saya, tahapan. tolong dijawab. Oh, baik, Tanah Pak. yang dibawa ke laboratorium, itu tanah dari mana yang dibawa? Tanah dari lapangan Pak, yang setelah hasil tes itu diambil Pak tanahnya Pak. Di lapangan yang mana? Yang itu kan ada penimbunan abutmen Pak, penimbunan abutmen. Iya, iya. Di situ kan setelah dites Senkon dan CBR, setelah Bukan, tanahnya dulu. Tanah itu iya Pak, tanah iya Pak. tanah dari Oh, iya. lokasi atau tanah dari mana yang dibawa ke labor itu? Oh, tanah yang buat labor itu sebelum tanah yang akan ditimbun ke abutmen ya Pak. Oke, jadi dari kuarinya ya. Iya Pak. Dari kuari. Kuarinya di mana kuarinya? Kuari ada di Batu Sangkar Pak. Batu Sangkar. Jadi tanah timbun yang akan ditimbun untuk abutmen itu kuarinya di Batu Sangkar, dibawa ke labor. Ya. Iya. Nah, CBR yang diminta tuh berapa persen? 6%. Kemarin 6% Pak. Kemarin kalau enggak salah Pak, itu sekitaran 5-6% Pak. 5-6%. Iya Pak. Itu yang diminta. Oke. Kemudian 5-6% setelah dibawa ke laboratorium, hasil testingnya berapa persen CBR-nya? Hasil ujinya di laboratorium. Pas Pak, itu saya lupa Pak. Itu Pak. Lupa. Lebih dari 6 atau kecil dari 6? Gimana cuy? Kalau dilihat hasilnya gitu saya paling besar. Kalau dilihat 6% pas. Kalau di lapangan lebih dari 6%.
Kemarin kalau nggak salah Pak, dengar dari orang QC itu dia kalau untuk CBR di lapangan dia biasanya lebih dari 6% dan kalau di lab biasanya itu pas di 6% Pak. Direncanakan 6%. Iya, Itu Pak. dari spesifikasi teknisnya, ya. 6%. Gitu Iya, Pak. kan? Direncanakan Iya, Pak. 6%. Betul. Apakah mungkin di lab itu bisa pas 6% kalau diuji? Nanti diuji pas 6%. Apakah mungkin? Enggak, Pak. Sepertinya ada toleransi ya, Pak. Potensinya Artinya kalau dibawa ke lab, hasilnya mau 78, mau 10, mau 12, yang penting lebih besar pada 6%. Nah, berarti hasil CBR lab itu tidak ada ya sama Hardiansah? Enggak ada, Pak. Nggak ada ya? Kemarin hanya fokus di lapangan aja, Pak. Ya, oke. Fokus ke lapangan. Kita ke lapangan. Oke. Untuk mengetahui CBR di lapangan sudah 6%, bagaimana caranya? Yang tanah timuran tadi. ya itu dia CBR lapangan. Kau jelaskan apa ya CBR lapangan. Pak, mungkin izin bantu-bantu Pak. Tunggu dulu. Sudah pas dulu baru dibantu. Oh belum Pak ya? Oke, Kita siap. beri kesempatan dulu. Bagaimana caranya? Hardiansah udah pas? Nanti Fadli nggak diberi kesempatan orang nanti. Ya, kita beri kesempatan. Ya. Hardiansah jangan diam. Kalau pas, bilang aja pas. Waktu berjalan terus. Pas, Pak. Pas, Pak. Pas ya. Fadli boleh? Tadi mau jawab. Ya Pak, jadi untuk mengetahui implementasi dari CBR Lab itu Pak, di CBR lapangan kita uji lagi Pak, di DCP namanya Pak, DCP dan Sencon Pak untuk kepadatannya. DCP untuk daya dukung tanahnya Pak. Sencon untuk apa? Sencon untuk apa? Kalau DCP untuk CBR-nya. Sencon? Sencon untuk kepadatan dan kadar airnya Pak. Coba ceritakan, apa korelasi Sencon dengan CBR Lab yang tadi katakanlah ketemu 8%, katakanlah gitu ya, atau 10%. Bagaimana uji Sencon dikatakan sudah memenuhi syarat? Persyaratannya apa aja? Kalau Sencon itu Pak mengacu pada Proctor test ya Pak. Kapan dikatakan uji Sencon itu sudah memenuhi syarat? Ketika kadar airnya sudah sesuai dengan Proctor test yang di lab Pak. Kadar air bagaimana? Itu kadar air kalau sesuai itu kadar air optimum. Apa hubungan yang saya tanyakan? Dikatakan sudah memenuhi persyaratan. CBR yang 6% itu, wah 6% sudah memenuhi persyaratan. Bagaimana caranya? Dengan uji Sencon, korelasinya dengan CBR Lab. Itu lebih ke DCP sih Pak. Yang Saya belum tanya DCP, saya tanya Oh, Sencon. DCP apakah ada korelasi dengan CBR Lab? ada Pak. Apa korelasinya? Korelasinya Dengan sampel tanah yang kita bawa, apa korelasinya? di tiap tumbukan itu Pak. Jadi penurunannya itu sudah masuk atau tidak dari persen Itu kalau CBR DCP kita langsung mendapatkan CBR di lapangan. Apa sih korelasi dengan kita bawa ke lab, sampel yang kita bawa ke lab? Tidak ada korelasi.
Saya tanpa uji lab aja saya dapat juga CBR dengan DCP itu tidak ada korelasi. Tapi kalau saya senkon tidak ada gunanya saya senkon, saya kalau tidak membawa sampel ke lab. Nah, itu namanya ada korelasi. Lukman bisa jawab? Kalau soal itu kurang tahu Pak. Kurang tahu. Ya. Ya, jadi pertanyaan saya, iya, baik kalau ini kan tanah timbun ya, tanah dasar, bisa juga untuk base ya, untuk pondasi. Base juga lapisan pondasi namanya itu. Untuk subgrade ya tanah dasar, boleh tanah dibawa ke lab, diuji. Ya, sesuai dengan rencana berapa CBR-nya. Hasil uji laboratorium itu mesti lebih besar daripada CBR rencana di spesifikasi teknis. Nah, kemudian senkon. Nah, persyaratannya apa? Senkon itu harus mencapai berapa persen daripada CBR lab itu? Itu kan ada persyaratan. Jadi saya nggak cerita masalah kadar airnya. Baru saya tanya mekanismenya. Bu Anissa bisa tambahkan? Jadi kalau orang sedang bingung, Bu Anissa mana tahu ada tambahan? Belum ada ya, Bu Anissa? Belum, Pak. Ya. Ya. Jadi coba baca spesifikasi teknisnya. Uji senkon. Uji senkon itu bagaimana caranya, Fadli? Coba cara ngujinya bagaimana? Cara ngujinya itu Pak, Ya. sebelum digali kita datarkan dulu permukaannya Pak, baru kita masukkan plat besi sebagai cetakannya Pak. Lalu kemudian kita gali sedalam berapa tuh? Kira-kira berapa ya? 10 cm Pak. 10 cm. Lalu kemudian tanah yang digali itu ditimbang lalu setelah itu di tanah tersebut dimasukkan ke alat speedy test. Speedy test lalu digoyang-goyangkan untuk mengetahui kadar keringnya Pak. Kadar kepadatan keringnya Pak. Ya, terus? Selama 1 menit, lalu kemudian ditimbang kembali. Nah, dari situ kita dapat kadar airnya. Lalu ya kadar air tadi kita bandingkan dengan kadar air optimum yang telah didapat di lab, Pak. Terus? Lalu kalau sudah sesuai atau melebihi, maka tanah tersebut sudah selesai pemadatannya Pak. Kalau belum maka akan lanjut dipadatkan dengan alat berat Pak. Tujuan senkon untuk mendapatkan kepadatan basahnya Pak, kepadatan basah, kepadatan kering, lalu kadar air optimum, lalu kepadatan yang diizinkan sesuai dengan SNI. Secara ringkas. Tujuan senkon adalah untuk mendapatkan kepadatan tanah, Pak. Tanah di lapangan. Ya. Kita dari mana tahu kepadatan lapangan sudah memenuhi syarat atau belum?
apabila kepadatan lapangan sudah mencapai sudah mencapai kadar air optimum ya Pak? jangan kadar air lagi. Sudah mencapai berapa persen kepadatan laboratorium? Itu yang ditanyakan. Kepadatan yang diizinkan itu 95% Pak. Nah, itu yang pertanyaan saya. Kepadatan lapangan sudah mencapai minimum 95% kepadatan laboratorium. Itu dikatakan Ya, memenuhi Pak. syarat. Udah. Jadi tidak ceritakan lagi mekanismenya. Ya. siap. Yang saya tanyakan kapan dikatakan memenuhi persyaratan? Ya. Oke. Ya. Untuk Hardiansyah kita anggap selesai. Jadi kita beri kesempatan orang kedua. Nanti untuk bertanya tetap ada kesempatan, ya. Tetap ada kesempatan untuk bertanya. Bu Anissa silakan yang untuk Hardiansyah sudah selesai. Terima kasih kepada Pak Tony. Selanjutnya untuk presentasi kedua itu Lukman. Kepada Lukman dipersilahkan. Baik Bu, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang pembuatan akses sebelum pengerjaan jalan tol, karena saya lihat di situ sangat menarik, karena dengan kesediaan akses yang baik akan dapat melakukan pekerjaan yang optimal gitu. Di sini dalam akses jalan tol ini dilakukan sebelum pelaksanaan pekerjaan di lapangan, karena dalam pekerjaan di lapangan memerlukan persetujuan dari pihak tanah yang dilalui jalan tol tersebut. Dalam melakukan pembuatan akses ini harus ada persetujuan dari warga setempat, karena itu berdampak baik bagi warga sekitar, karena jalan tol ini melalui perkebunan warga. Kalau dengan akses optimal, maka pekerjaan di lapangan seperti pengangkutan beton, pengangkutan besi, terus melakukan timbun atau galian, pengangkutan alat berat akan lebih efisien. Mungkin Dan Lukman, ya Pak, coba yang lebih ke teknik sipilnya lah ya, enggak akses itu aja. Coba pilih materi yang lebih ke teknik sipilnya apa? Ya. Baik Pak. Kemarin yang saya ikuti lah Pak dalam pelaksanaan pengerjaan borpel. Dalam pengerjaan borpel ini, sebelum melakukan pengerjaan borpel, titik yang akan digali akan ditinjau oleh pihak survei dan digali oleh alat berat namanya bor. Di sini dalam melakukan pengecoran borpel ini, biasanya kalau kata pelaksananya di lapangan hanya 2, paling banyak sekali cor 2 lubang, karena di situ ditentukan agar tidak terganggu lubang-lubang yang lain. Dalam pengerjaan pengecoran borpel ini, pertama lubang bor ini titik yang akan dibor dulu. Kedua dipasang casing namanya.
atau apa, casing. Terus lubang tersebut di tes verticality-nya atau tes koden. Terus lubang tersebut dikasih tulangan atau pembesiannya. Setelah dilakukan pemasangan tulangan, lubang bor siap dicor. Pengecoran ini sebelum dicor dilakukan tes SLAM dengan uji SLAM-nya 18 plus 2. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Lukman. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab pada Pak Roni. Pada Pak Roni dipersilahkan. Ya, makasih. Lukman, coba yang bor file tadi lah ya. Bagaimana urutan kerjaan bor file dari awal sampai akhir? Pengerjaan bor file pertama menentukan titik yang mau dibor oleh pihak survei. Yang kedua, setelah tentu titik yang akan lubang akan dibor dengan alat namanya bor file. Yang kedua, setelah selesai pengeboran, lubang akan dipasang casing. Gini. Lukman sebutkan, karena ini kerjaan di proyek ya. Ya, jadi yang mau dibor itu bor file diameter berapa, kemudian dibor dengan alat bor, ya, kedalamannya berapa dalam, ya. Kapan boleh dikatakan sudah boleh diberhentikan pengeboran, gitu. Coba. Oke, lubang bor yang terjadi di lapangan yang saya waktu di lapangan, Pak, itu diameter 1,2 meter dengan kedalaman sesuai dengan gambar biasanya beda-beda, Pak. Kalau yang terjadi yang data di laporan 22,75, Pak. Oke, biasanya beda-beda. Mengapa dia berbeda? Mengapa tidak dibuat sama aja? Apa sih? Udah jawab apa adanya, jangan diskusi. Nampak dari sini. Karena topografinya berbeda, Pak. Karena tingkat apa? Kepadatan tanah atau mendapatkan fondasi bawahnya beda, Pak. Ngelik, Cuk. Ngelik. Apa ini? Kok diambil bahan lo? Anak nih, kampret. Kok mau bilang gini? Kenapa gak bilang gitu? Apa hubungan sini? Halo? Ulangi. Tadi ada gangguan sinyal. Untuk mendapatkan kedalaman yang berbeda tuh, Pak, tergantung topografinya, Pak. Topografi di mana? Di lapangan. Di permukaan atau di mana? Apa, Pak? Topografi di mana? Di permukaan tanah, di tengah tanah, atau di dalam tanah, atau di mana? Di dalam tanahnya, Pak. Dari mana tahu? Bisa diukur itu yang di dalam tanah. Cara mengukurnya bagaimana? Topografi di dalam tanah. Tes apa namanya? Dari tes sondir, Pak. Hasil sondir itu didapat apanya? Apakah topografi bisa didapat dengan hasil sondir? Kalau topografi didapat dari total station tadi yang diukur Hardiansyah tadi. Dan hasil survei, Pak. Hasil survei apa?
dokumen. Hasil survei apa? Apanya yang didapat? Nanti kalau yang lainnya mau jawab silakan, biar Lukman yang jawab dulu ya. Ya. Hasil dari titik koordinatnya, Pak. Dari koordinat apa hubungannya dengan pemberhentian suatu bor? Ya, dikatakan ini bornya udah cukup. Ya, Pak. Ya, dasarnya apa? Ini 20 tadi berbeda-beda, 22,75. Ada yang 23, ada yang 20. Udah cukup katanya. Apa dasarnya? Mengatakan pengeboran sudah selesai. Kalau pas saja, jadi biar cepat. Nanti 1 jam di sini juga nggak jalan-jalan kita, nggak gerak-gerak aja. Ya, pas, Pak. Nah, pas yang lainnya yang mau bantu jawab, Hadiansyah masih ada kesempatan karena waktu presentasinya udah habis. Mau coba? Mikrofonnya. Mikrofonnya. Ini sedang jawab apa enggak nih Hadiansyah? Baik Pak, yang saya ketahui kemarin kenapa itu setiap titik borpelnya berbeda-beda, itu karena apa Pak? Topografi di lapangannya Pak. Karena topografi di lapangan nggak semuanya itu mendatar Pak. Karena sana ada jurang juga, ada bukit, dan itu tidak datar seperti lahan pada umumnya Pak. Jadi di sana tugas surveyor itu dia untuk mengukur ketinggian muka tanah untuk mendapatkan elevasi setiap titik-titik pengukurannya, Pak. Setelah mendapatkan elevasi setiap pengukurannya, di situ akan dilakukan untuk pekerjaan mempersiapkan lahan, lalu dilakukan pengujian tes SPT, Pak. Tunggu dulu. Kedalaman tanah kerasnya, Pak. Hadiansyah, tunggu dulu. Pertanyaan saya, apa indikator pemberhentian pengeboran? Ya. Setelah mendapatkan tanah kerasnya, Pak. Ya, katanya yang pertama kalau tidak ada hubungan, jangan dijawab ada hubungan. Yang pertama dijawab topografi. Apa hubungannya dulu sebelum ke yang lain? Apa hubungan topografi dengan pemberhentian pengeboran? Ada hubungannya? Apakah topografi bisa digunakan sebagai indikator untuk pemberhentian pengeboran? Itu dulu. Bisa apa tidak? Itu aja. Oh, tidak, Pak. Tidak, Pak. Nah, tidak sudah. Nggak usah dibahas lagi. Jurang, bukit, nggak usah dibahas lagi. Nah, kalau nggak bisa, indikatornya apa? Indikator lain apa? Untuk pemberhentian pengeboran atau stop bor. Indikatornya apa? Ya, siapa menjawab? Hadiansyah apa? Indikatornya. Ini mikrofonnya tiga-tiganya di Kalau diskusi. Nah, ya. baik Pak, kalau tidak salah kemarin itu untuk menentukan pemberhentian pengeborannya itu kan sebelum itu kan dilakukan tes SPT Pak. Di situ dilakukan sekitar 15 sampai 20 kali pukulan. Apabila di pukulan ke-15 atau sampai pukulan ke-20 itu tidak turun atau masih stabil, di situ stop untuk melakukan pengujian SPT, maka di situ sudah menemukan tanah kerasnya, Pak. Maka di situ akan dilakukan pengukuran sesuai dengan kedalaman yang dites tadi, Pak. Tunggu dulu. Ini kemana dibawanya nih? Dengan indikatornya uji SPT sudah selesai dulu, satu kan?
Ya, indikatornya, salah satu indikatornya adalah uji SPT. Ya, uji SPT itu mendapatkan nilai apa? Itu dulu, NSPT, Pak. NSPT. Nah, stop bore itu di NSPT berapa? Jadi stop bore, penghentian pengeboran pada nilai NSPT berapa? Maaf, Pak. Kalau untuk di grafik itu saat nilai NSPT-nya menyentuh nilai 60, Pak. Berhenti di nilai NSPT 60. Di dalam spesifikasi teknisnya memang 60. Dia berhenti. Apanya? Pengeborannya. Kalau pengujian SPT sampai nilai NSPT 60 boleh diberhentikan, tapi pengeborannya apakah sampai di nilai NSPT 60? Nah, ini lama nih. Mikrofonnya jangan dimatikan ya. Udah Hardiansyah, kalau pas aja. Ya, Pak, pas, Pak. Sebenarnya itu yang saya tahu, Pak. Iya, sekarang saatnya menjawab, bukan saatnya berpikir, bukan saatnya berdiskusi. Ya, ketika presentasi kemarin kan diskusi itu, silakan bertanya. Ya, oke. Jadi ini tadi dikatakan bahwa kita uji SPT sampai NSPT 60. Dari mana bisa diketahui ya uji NSPT itu sudah 60? Siapa yang bisa jawab? Oke, kalau tidak ada jawab berarti pas ya, pas saja. Ya. Oke, pas saja. Lukman teruskan. Setelah dikatakan selesai pengeboran, apa lagi? Pemasangan casing, Pak. Pasang casing. Ya, Pak. Bisa, selesai ngebor betul, langsung pasang casing. Ya, Pak. Bisa, Pak. Jadi selesai dimasukkan casing ke dalam lubang bor. Iya, Pak. Casing apa dipasangnya? Tanya lagi. Casing apa yang dipasang? Casing yang berdiameter 1,2, Pak. Itu berapa panjang casing yang dipasang? Berapa dalam? Sesuai dengan kedalaman borpel, Pak. Bagaimana cara memasukkan casing kedalaman 22 meter? Dia dengan menggunakan alat berat, Pak. Situ Ditekan, diapain? 22 meter? disambung, Pak. Ya, kapan dipasang itu? Diameter 1,20 m, ya, selesai ngebor, baru dipasang casing itu. Ya. Jadi bisa disambung, 3 meter disambung lagi, diturunkan casing itu. Disambung dulu, Pak. Nah, coba ceritakan. Berarti casing 1,20 m, lubang bor juga 1,20 m. Bagaimana memasukkan casingnya? Itu menggunakan sudah dipasang dulu, sudah disambung casingnya, Pak. Diangkat pakai apa? Ini Andanya melihat pakai kren, Pak. Melihat dia pasang atau duga-duga aja? Lihat, Pak. Kita lihat memasang. Melihat, Pak. Jadi ditekan sama kren. Iya, Pak. Sampai 22 meter. Masuk ditekan lagi. Kuat betul tuh kerennya ya. Tapi yang saya lihat di lapangan gitu, Pak. Berapa frictionnya? Jadi ditekan sampai 22 meter. Masing-masing casing. Itu waktu memasukkan ada dibantu secara manual seperti dibantu dengan apa?
Jadi satu Excavator. bore pile ada casing 22 meter. Berapa banyak casing itu? Untuk sekian puluh beratus bore pile. Pak, bantu ngelurusin boleh Pak? Nah, ya coba. Pak Nah, Lee. jadi metodenya tuh gini Pak. Jadi casing yang berukuran 3 meter disambung sekitar 3 sambungan Pak, berarti 9 meter. Dari 9 meter itu Pak, ketika ngecor, ketika sudah sampai pada batas casing atasnya itu Pak, ditarik lagi Pak. Ditarik lalu kemudian diisi lagi Pak. Gini. Tujuan pemasangan casing itu apa? Itu dulu. Tujuannya apa? Tujuannya biar tanah nggak masuk ke beton Pak, biar nggak tercampur sama beton. Saya ngecor bore pile, tanah tok aja nggak ada tercampur. Nggak pakai casing, saya bisa juga ngecor. Dia karena kedalamannya 22 meter tuh Pak, takut terjadi keruntuhan tanah Pak. Jadi di casing dipasang sampai 22 meter, itu pertanyaan saya. Ya, lalu kemudian biar Benar atau tidak dulu? Benar tidak casing dipasang sampai 22 meter? Ya. Kalau 22 meter dipasang casing, kalikan berapa titik bore pile? Semuanya? Berapa banyak casing gitu? enggak Pak, bukan semua Pak. Maksudnya tuh ketika ngecor tuh Pak, perlahan ya Pak diangkat Pak. Biar nggak lengket juga sama betonnya Pak. Perlahan-lahan diangkat. Iya Pak. Jadi casing itu ditanam setelah selesai ngebor ditanam gitu. Enggak ditanam Pak. Jadi ketika beton masuk, dia perlahan diangkat Pak. Ketika beton masuk, mengecor betonnya bagaimana caranya? Dibuang gitu aja? Untuk pengecoran betonnya pakai pipa tremi Pak. Pipa tremi, oke. Iya, Pak. Jadi casingnya kapan dicabut? Ketika sudah sampai pada atas casing itu Pak, betonnya Pak. Jadi perlahan diangkat. Gitu Pak. Casing itu tujuannya untuk mencegah ya dinding bor itu jangan longsor. Ya, itu banyak metode. Ada menggunakan casing hanya di bagian yang rawan longsor. Biasanya yang rawan longsor itu adalah di dekat topsoil, permukaan. Jadi sifatnya itu temporary casing itu. Jadi ketika selesai pengecoran kan bisa diangkat. Ada metode menggunakan cairan bentonik ya untuk mempertinggi berat jenis daripada air di dalam lubang bor sehingga dinding tidak longsor. Itu juga digunakan metode-metode seperti itu. Ya. Jadi kalau casing sifatnya temporary ya ketika kalau agak dalam ya bisa perlahan-lahan dengan alat bor itu ya dia bisa casingnya bisa dicabut. Tapi yang sepengetahuan saya apakah ada sampai sedalam itu? Nah, kalau yang Frankie pile itu Frankie pile ada. Frankie pile itu memang dipancang dulu pipa casing gitu, dipancang dulu pipa ya sampai ke dasar. Ketika pengecoran beriringan dengan pengecoran pipa tadi dicabut, casing tadi. Jadi tidak mempersiapkan kalau dia tidak dicabut lagi ya mau berapa banyak casing mau ditanam di sana. Satu bore pile itu mau berapa duit itu? Nggak main-main itu
ya. Nah, maka itu. Jadi ini kalau bor pile sih pada umumnya tidak sampai ke dasar lubang bor. Apakah akan rawan longsor sampai ke bawah lubang bor? Nanti gini, ya, walaupun Anda sudah selesai KP, cobalah, ya, karena kerjanya kan masih ada, ya, diamati, ya, dicermati lagi. Oke, Lukman, kapan masuk besinya? Tadi tidak ada cerita besi, sudah cerita ngecor. Setelah pemasangan casing, Pak, Dimasukkan besi dengan apa? Bagaimana cara masukkan besinya? menggunakan alat crank, terus diangkat dimasukkan di lubang tuh, Pak, dengan cara disambung, Pak. Oke, selesai pasang besi, diapain Melakukan lagi? tes verticality atau tes koden, Pak. Itu menentukan apakah lubang itu terjadi longsor atau enggak, Pak. Kalau ngeceknya sebelum masuk besi atau sesudah masuk besi? Sebelum, Pak, sebelum. Ya, udah masuk besi udah ribet itu mau diperbaiki. Iya. Ya, terus Itu lubang siap dicor, Pak. siap dicor. Dengan apa tadi? Dimasukkan apa lagi untuk ngecor? Pakai apa? Pakai pipa tremi, Pak. Tremi berapa inci? Pipa treminya. Berdiameter berapa ya? Pipa tremi ini Berapa inci? 6 inci, Pak. 6 inci. Berapa senti itu? 6 senti 3 kali 6 24, Pak. 1 inci berapa senti? 1 inci 5 senti. Kapan berubahnya 1 inci jadi 5 senti? Pas, Pak, nggak tahu, Pak. Itu jangan pas lah. Kalau 1 inci, 2,5 senti. Punya penggaris? Punya? Punya, Pak. Nah, itu berapa senti itu? 2,5, Pak. Penggaris berapa senti? Itu dulu. 30. 30. Berapa inci itu? Ada tuh tulisannya tuh. Di penggaris itu. 15, Pak. Mana pula 15 penggaris itu? Coba baca di sana penggaris itu. Coba baca dulu penggarisnya. Nah, itu Fadli baca tuh. Itu berapa inci itu penggaris tuh yang 30 cm itu? Nampak incinya? 11 inci. 11,2, 8. Pak. 12 itu, 11, 12. 12, Pak, ya? 12. 12. Jadi satu inci berapa senti? 2,54, Pak. 2,54 tepatnya 2,54 ya, tepatnya. Biasa kan sekitar 2,5 kata orang kan, tepatnya 2,54 ya. Ya, oke, cukup ya. Lukman cukup. Silakan Bu Anissa untuk berikutnya. Terima kasih kepada Pak Roni. Selanjutnya untuk anggota terakhir yaitu Fadli. Untuk presentasi kepada Fadli dipersilahkan. Ya Pak, sebelumnya terima kasih sudah membimbing kami Pak sampai akhirnya kami ujian sekarang ini. Jadi sebenarnya sebuah kesempatan emas Pak, kami magang di tol ini Pak, karena semua ilmu sipil sudah ada di jalan tol ini Pak, dari timbunan, struktur,
survei. Jadi yang sebenarnya Pak agak mirip dengan punya Lukman tadi Pak. Jadi saya ingin melengkapi lagi, bisa Pak? Boleh, boleh. Apa aja boleh. Ya, Asal teknik sipil. Kalau nggak teknik sipil jangan. oke. Jadi tahapannya itu Pak, tahapan pekerjaan borpel itu Pak, dari persiapan itu meliputi pembersihan lokasi, lalu kemudian penentuan titik as borpel tersebut sebelum dibor, lalu kemudian instalasi atau fabrikasi besi. Nah, dari fabrikasi besi ini saya juga banyak dapat ilmu dari diskusi dengan Bapak mengenai SNI, lalu rasio tulangan. Ini baru saya dapatkan di sini Pak. Bahwasanya untuk menghitung luas tulangan besi itu untuk yang spiral itu beda rumusnya Pak. Nggak ada. Baru ini saya dapatkan. Lalu kemudian menghitung rasio tulangannya. Lalu setelah difabrikasi, kemudian kita buat bak sirkulasi. Bak sirkulasi ini untuk wadah pembuangan galian Pak, galian bor itu Pak. Lalu kemudian persiapan boring, yakni pemasangan bor jenis auger, lalu setelah dibor dilepas lagi mata bornya Pak, diganti dengan yang cleaning bucket untuk membersihkan dalam lubang bor itu Pak. Setelah dibersihkan, lalu kemudian kita pasang casing. Nah, setelah pasang casing, lanjut tes koden. Tes koden ini untuk mengetahui apakah pada saat ngebor lubangnya sudah lurus atau tidak. Ketika sudah lurus, maka lanjut pada pemasukan pipa besi. Prosesnya besi ketika sudah masuk, lalu untuk penyambungannya dilas Pak. Dilas. Lalu kemudian lanjut pengecoran. Menggunakan pipa tremi panjang 3 meter. Lalu masuk beton kemudian untuk pipa treminya itu Pak, kira-kira harus tenggelam di dalam beton sekitar 1,5 sampai 6 meter. Mengapa begitu? Supaya tanah yang di dasar itu naik Pak. Naik, tidak ngendap di dasar beton tersebut. Lalu kemudian sebelum itu, sorry Pak, kita tes selam dulu. 18 plus minus 2 cm. Lalu setelah itu ngecor. Nah, maka tahapan borpel pun selesai. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dan dapatkan selama KP, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fadli. Selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab.
Kepada Pak Roni dipersilahkan. Ya, oke. Ini pertanyaan untuk saudara Fadli. Kemudian Lukman sama Hardiansyah masih punya kesempatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya yang nanti kalau Fadli ternyata pas gitu. Oke, tadi katanya cara mengukur berat tulangan ulir itu berbeda. Bagaimana caranya? Mikrofonnya? Begal yang untuk begal spiral itu berbeda Pak, ngitungnya Pak. Jadi rumusnya itu akar nih kan namanya. Akar pi tinggi apa namanya, tinggi tulangan utama dibagi dengan jarak antar begel, lalu dikalikan dengan keliling dikalikan dengan 3,14 kuadrat. Yang didapat apa itu? Itu panjangnya Pak, panjang lengkokan itu Pak. Panjang yang tadi dikatakan berat. Bagaimana menghitung berat tulangan ulir? Pertanyaannya. Bukan panjang saya tanya. Ya, dari panjangnya itu baru kita kalikan dengan berat besinya Pak. Dari panjang kalikan dengan berat besi. Apa yang didapat? Pertanyaannya berat besi. Iya. Berat besinya itu Pak, kalau sesuai dengan SNI dia 0,006165 Pak untuk 1 meternya. 0,6165 itu dikalikan apanya? Dikalikan dengan diameter besi Pak. Dikalikan diameter, ya. Untuk tulangan polos. Kalikan diameter ya. Diameter tulangan polos, ya. Sekarang yang ulir. Enggak, ini yang ulir Pak. Maaf Pak. Bagaimana cara 1,58. Bagaimana cara mendapatkan diameter ulir? Dia kan ada ulirnya, ya? Iya Pak. Kan ada ulirnya. Diameternya yang mana? Kan jarak sekian senti ada ulir di satu. Kalau dari yang saya baca Pak di SNI dia udah masuk siripnya tuh Pak. Senjata makan tuan nih. Tadi cara ngukurnya beda. Itu yang saya tanyakan. Bagaimana caranya? Ya jadi diameternya itu Pak, diameter 16 itu sudah apa namanya Pak ya? Sudah pas di ulirnya tuh Pak, sudah disiripnya Pak. Yang mananya yang diameter? Dia kan di ujung siripnya atau di yang bahagian yang tidak ada sirip? Yang diameter yang mana? Yang ada siripnya Pak. Yang ada sirip, loh besar kali diameter. Yang tidak ada sirip kan kurang. Berarti tidak seberat itu. Sedangkan yang tadi dikalikan dengan 0,06165 itu adalah tulangan polos yang penuh. Jadi kalau di ujung sirip berarti kurang loh beratnya. Oh, oke. Iya Pak, yang di penampang atasnya itu Pak, selain sirip. Selain sirip berarti kelebihan. Nah itu Pak saya dapat itu dia 0,06165 itu Pak. Memang ini ya Pak dari SNI. Oke. Saya mulai dari 0,006165. Dari mana angkanya muncul itu? Mana? Bisa jatuh dari langit. 0,006165. Tidak Pak. Tidak. Dari mana dia muncul?
Sebentar Pak. Yang lainnya kalau dapat langsung aja interupsi. Saya tidak mempersilahkan Ardiansyah atau Lukman. Ya. Aku bersilah. Dari mana datangnya? Pernah ngitung. Dari mana? Kurang tahu Pak. Oke, jadi sekarang gini, apa hubungannya berat dengan volume? Dengan density-nya, dengan berisi, apa hubungannya? Apa hubungan berat, volume, dan density? Hubungannya apa? Hubungannya Berat besi yang akan dihitung. apa Pak untuk rasio tulangannya Pak? Nggak ada hubungan sama rasio tulangan. Volume bisa dihitung nggak? Volume? Bisa Pak. Ya, cara hitung volume besi bagaimana? Total panjang dikali berat besi Pak. Kemana perginya? Kemana perginya? Volume besi itu kan volume tabung itu. Caranya bagaimana? Oh, PR kuadrat Pak, kali tinggi Pak. Luas penampang dikalikan panjang. Kalau 1 meter ya kali 1 meter. Kalau 10 meter Pak. kali 10 meter. Luas penampang dikali tinggi. Itu artinya volume. Density tahu nggak? Density. Density berat besi Pak ya? Nah, tadi berat besi ya beda lah dengan density. Kalau density nggak tahu, sampai kiamat tidak dapat menghitung berat besi. Oh, masa ini ya Pak? Masa Nah, berat. apa? Masa apa? Masa besinya Pak. Masa besi? Ya. Tahu nggak berisi? Berisi. Tahu Pak? Apa itu berisi? Berat isi Atau berat isi tulangan baja berapa? Nggak tahu kalau kita 2400. Kalau baja nggak tahu. 0,006165 Pak. Itu angka ajaib itu juga disebutkan. Itu nanti hasilnya ketemu 0,006165 nanti. Dari berisi dulu. Berisi itu apa? Berapa? Berapa berat isinya air? Satu Pak. Apa tuh? Satu apa? 1 gram Pak. 1 gram, mantap. 1 gram. Satu apa coba? Ya Pak. Namanya berat isi. Ya, kalau berat apa satuannya? Ya, kalau berat apa satuannya? Gram boleh, kilogram. Isi apa satuannya? Isi volume Pak. Apa namanya? Luas meter luas meter kubik, meter persegi. Yang mana yang benar? Untuk isi kubik Pak. Kubik. Oke lah. Jadi kalau gram per apa? Gram per sentimeter Pak. Sentimeter apa? Sentimeter sentimeter kubik Pak. Sentimeter kubik. Oke.
Kalau air berat isinya berapa ton per meter kubik? 1000 apa tadi Pak pertanyaan Pak? Berat isi air berapa ton per meter kubik? Nggak tahu Pak. Ini pelajaran SMP nih. Iya Jadi Pak. kalau nanti video saya ditayangkan nggak enak juga nih. Ya. Ya, tadi kan sudah dijawab 1 ton per meter kubik itu air. Ya, Pak Li, paham? Iya Pak, siap Pak. Nah, kalau besi berapa? Besi berapa? 7,874 Pak. 7,874 gram. 7,8 7,874 Pak. tujuh koma 85 ya. Oh ya, siap, Pak. 7,85 Iya, oke. ton per meter kubik. Jadi lebih kurang ya berat isi itu kan. Artinya sama-sama volumenya 1 meter kubik. Kalau berat air cuma 1 ton. Kalau berat besi 7,85 ton. Kan terbayang ya. Kalau kayu yang melayang itu 1 ton per meter kubik. Ya. Nah, kalau lebih dari 1 dia tenggelam. Kalau dia kurang dari 1 kayunya apa jadinya? Terapung. Ya. Itu maka tuh ada kayu yang tenggelam, ada melayang, ada yang terapung gitu di air itu. Nah, kalau besi apa dia? Melayang? Enggak kan? Enggak, Pak. Apa dia? Tenggelam. Tenggelam, Pak. Ya. Karena 7,85. Nah, untuk menghitung diameter besi, V kali D kuadrat, ya kan? V D kuadrat per 4, ya kan? Nah, kali 0,785 kan gitu. Iya, Pak. Ya. Coba bawa kalkulator. Iya, Pak. Nah, tekan. Ya. Tekan 3,14 V. Anggaplah D-nya 1 aja lah. 10 mili kan gitu kan. Kali 0,785 ya per 4. Apa yang muncul? Oh iya, Pak. Oke. Apa yang iya? Apa yang Dapat muncul? ini, Pak. Angka 0,616225, ya kan? iya, Pak. Iya, Pak. Nah, di situ. Jadi angka itu nggak jatuh dari langit, ya kan? Asal usulnya itu. Ya, oke. Yang belum terjawab, bagaimana menghitung berat tulangan ulir, ya, atau deform itu. Oke lah, karena udah pas semua, kan tidak ada yang mau jawab ya. Saya yang jawab ya. Tidak ada ya. Nah, Ya, Pak, itu nanti baca di PBI 71. Oh, Itu PBI berapa, Pak? ya, PBI 71. 71. Dicari di sana ada untuk menghitung berat tulangan deform adalah ya kalau ya besi itu dipotong 1 meter. Jadi pertama menghitung diameter pengenalnya dulu, DP-nya. Diameter pengenal. Jadi diameter pengenal yang dikalikan dengan 0,006165 tadi. Ya, kalau kita tidak menghitung DP, diameter pengenal bukan diameter yang dalam,
dan bukan diameter yang luar. Ya, sekali lagi, diameter pengenal atau DP bukan diameter yang luar sirip itu dan bukan yang dalam. Diameter pengenal itu menurut PBI 71 adalah sama dengan akar 12,8 kali G. Ya, akar 12,8 kali G. G itu adalah berat per meter. Besi itu kalau ditimbang. Jadi besi 16 itu ditimbang, 1 meter ditimbang. Ya. Coba besi 16 itu berapa? Berapa kilo? 1 meter besi 16 itu berapa kilo? 1,58 kilo, Pak. 1,56 nggak? 58, Pak. 58 atau 56? Ya. 58. 1,56 kali itu, bukan 58. Coba gini, kita menghitung diameternya ya. Menghitung diameter. Coba tekan akar 12,8. Bentar, Pak. Akar 12. Semuanya, Hadiansyah ada bawa nggak kalkulator? Lukman bawa nggak? 3,58, Pak. Akar 12,8. Ya, 3,58. Kali Ya, kali 1,56. 1,56. Oh ya, 5,58. Ulang lagi. Akar 12,8 kali 1,56. Hasilnya berapa? Akar berapa tadi, Pak? 12,8. Tapi itu rumusnya tadi. 4,468, Pak. Kali 1,56. Tidak salah kali. Coba Bu Anissa, akar 12,8 berapa? Kali berapa? Akar 12,8, Pak. Nah, berapa? 3,578. Kali 1,56. 1,56. 5,581. Ah, betul. Ya, Pak. 5,5. Akar 12,8 kali G. Tidak salah tuh. Udah, Pak. 5,58. Artinya ada yang salah ya? Apa rumusnya? Akarnya G-nya di luar atau di dalam ya? Yang ini di luar tadi, Pak. Di luar ya. Bentar. Saya kayaknya sih tidak salah. Apanya salah nih? Berat besi tadi benar ya? 1,58 tadi. Benar, Pak. Udah dikaliin 0,0006165, Pak. Kali diameter. Oh iya. Kali 1. Gini, rumusnya 12,8 kali akar G. 12,8 kali akar G. Ya. Salah tadi. 12,8 bukan 12,8 kali akar G. Berarti 12,8 kali akar 1,56. 1,56 akar udah Bu Udah, Pak. Anissa. 1,24. Ya. Kali 1,56 kali 12,8 kali 15,98. 15,98 berarti 16 ya? Ya. Iya. Iya, Pak. 15,98. Berarti diameter pengenalnya 16. Oh, tetap berarti, Pak ya? Bukan tetap. Oh, iya. Cara menghitung diameter pengenal, ambil besi 1 meter ditimbang.
misalkan besi 16, kalau ditimbang kan 1,56 kan? Iya Pak. Atau gini, 1,58. Boleh. 1,58. Coba akar 1,58. Dikali 12,8. 16,08 Pak. Nah, kan lebih kan? Jadi diameter itu 1,56 sekian lah, kan gitu kan? Oke. Ya. Jadi kalau dibulatkan 1,56 didapat 15,98. Berarti 16 diameter pengenalnya adalah 16 mili. Ya, bukan diukur yang luarnya, bukan yang di dalamnya. Ya. Oke, saya kira itu ya ujian kita hari ini. Tinggal nanti kami dari hasil ujian itu kami susun dulu lah. Ya, nilainya nanti lewat Asten dan lewat Bu Anissa, ya nanti akan beritahu kepada mahasiswa ya nilainya kapan mau dikirim gitu ya. Ya saya kira itulah ujian kita dari awal bimbingan sampai terakhir ya. Ya semoga ini ada manfaatnya lah selama saya membimbing KP ini ya. Ya, Amin. Buat Banyak mahasiswa. Pak manfaatnya Pak. Nah, kalau seandainya dalam membimbing ada kekeliruan, ada kekilafan, ya mungkin ada kata-kata yang kurang enak, saya juga minta maaf di sini, ya. Mungkin itu, ya. Ya, jadi semoga menjadi amalan lah ya buat kita bersama. Iya Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ya, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu pada lain kesempatan lagi. Ya, yaitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin saya silakan ke Bu Anissa kembali. Atau ada mahasiswa mau menyampaikan sesuatu, boleh Bu Anissa. Mungkin dari akhir pertemuan ini, silakan. Ya. Ya. Apakah ada mahasiswa yang mau menyampaikan sesuatu? Iya Pak, mau ngucapin terima kasih juga Pak sudah mau membimbing kami ya, walaupun yang awalnya kami gelas kosong sekarang alhamdulillah sudah sedikit berisi. Kami juga ya banyaklah amal jariah jadinya Pak untuk Bapak. Ya. Akan kami terapkan maupun di kampus nanti di dunia kerja juga Pak. Ya, semoga ya, amin ya. Sudah masih ada lagi yang mau menyampaikan sesuatu? Enggak, Bu. Cukup, Bu. Baiklah, sekian pertemuan untuk ujian HP. Apabila ada salah dan yang mau dimaafkan, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.